Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Kita mau katakan sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita mau menari buat Ku Tuhan menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. mengalir bersamamu Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dalam musik hidupku, Kau selalu ada bagiku. Hanya di dalam-Mu tuh rasa tenang, Ada kekuatan baru. Sungguh dalam setiap hidup kami Tuhan. dalam musim hidupku. Kau Selalu ada bagiku. Kau pegang tanganku, pimpin jalanku. Ada kekuatan yang baru. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu. Ku Nyanyikan kesetiaan-Mu. tiada habis kasih-Mu bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku nyanyikan Kebaikan-Mu. Ku nyanyikan kasih setiamu, tiada habis kasih-Mu bagiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Shalom saudara dan saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Setiap lagu, dari lagu tadi kita harus imani. Pengalaman kita dari lagu itu kita, oh benar. Tadi lagunya lagunya apa tadi? Saya kurang begitu suka, bukan suka. Saya tidak bisa lagu tadi, ya. Tapi saya ikutin aja bisa. Ku kagum yang terakhir, ku kagum akan Engkau. Kapan Anda bilang bisa kagum akan Tuhan? Bagaimana Anda bisa kagum? Pasti mengalami suatu masalah, Tuhan bertindak, baru kita katakan Tuhan kagum. Kemarin hari Jumat di PD di Citra Raya, ada seorang ibu sharing. Dia diperiksa ternyata jantungnya hanya 45%. Tapi dia ikut PD, dan dia percaya, dia bersuka cita, pokoknya dia gak peduli dengan penyakitnya. Dia nyanyi, dia bersuka cita, tidak masalah itu lagu jantungnya dia. Setelah beberapa lama dia periksa lagi, ternyata jantungnya sudah naik menjadi 65% baik. Lalu dokternya kaget, kok bisa naik itu, kenapa kamu?
Kamu makan obat apa? Enggak dokter. Lah kamu bisa naik begitu gimana? Ketawa aja dokter, sukacita. Kagum gak sama Tuhan? Kagum. Kau Allah yang benar. Tadi kan lagu kan tadi. Janjimu tak pernah berubah. Ada kan janji Tuhan bilang apa? Hati yang gembira. Nyata kan? Janjinya Tuhan tuh nyata. Maka lagu tadi dia pasti menyanyikan ku kagum akan kau Tuhan. Buktinya dari 45% sekarang menjadi 65%. Karena dari firman itu. Jadi setiap lagu harus kita imani gitu. Kita nyanyi bukan asal sembarang nyanyi. Tadi sebelumnya Rosario tadi. Rosario tadi kabar apa? Kabar gembira. Kabar gembira pertama apa? Ya. Bersyukur kita adalah umat Katolik. Betul enggak? Lah, kalau kita percaya Yesus Tuhan, tadi lagu kita, ku kagum engkau ya Yesus. Janjimu tidak pernah berubah. Engkau awal dan akhir, engkau omega, engkau alfa dan omega. Engkau kuasa, engkau ajaib. Berarti kita percaya betul-betul Yesus itu Tuhan. Dari pengalaman hidup. Coba sekarang saya tanya sedetik aja, Anda renungkan sendiri sekarang. Andai kata kita tidak mengenal Yesus, kita tidak mengenal berarti kita tidak tahu ajarannya. Apa yang Anda hadapi? Hidup kayak di dunia luar kan, betul nggak? Kalau hidup kayak dunia luar, coba Anda lihat. Ada nggak firmannya? Bukan apa yang dimakan yang menajiskan, tapi apa yang keluar mulut. Yakobus 3. Hati-hati dengan lidah. Nyata nggak firman Tuhan itu? Coba Anda lihat. Berarti Yesus itu benar-benar bukan 100% adalah Tuhan. 1000%, 1.000.000%. Dia adalah Allah yang bersabda. Sabda sudah turun menjadi manusia. Nah itulah nanti sebentar kita akan renungkan siapa Bunda Maria. Kalau Bunda Maria menolak dan tidak ada manusia yang mau menerima untuk melahirkan anak tanpa berhubungan dengan pria. Tidak ada yang mau. Maka tidak akan terjadi keselamatan dunia ini. Maka gereja Katolik sungguh-sungguh menghargai dan menghormati jasa Bunda Maria. Ya kan? Kalau kita percaya Yesus Tuhan, masa Bunda Maria ini dicuekin? Maka saya katakan kita bersyukur umat Katolik yang menghormati Bunda Maria. Tadi kabar gembira yang pertama, Maria. Ya, nanti kita bahas ini. Yang kedua, Maria tanpa disuruh. Waktu malaikat Gabriel bilang, "Hei Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus." Pertama Maria takut, mana mungkin aku belum bersuami. Jangan takut. Jangan takut. Begitu dibilang jangan takut, Maria tidak takut. Kita berulang-ulang Yesus bilang jangan takut, jangan khawatir. Tapi masih takut dan khawatir. Masih enggak? Masih takut. Takut gelap-gelap, takut setan, takut nanti besok bagaimana makan dan sebagainya. Takut apa yang kita pakai, takut anak nanti bisa kuliah atau enggak. Ketakutan. Padahal Yesus sendiri bilang jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Dan itu kita pegang. Percaya. Kalau kita tidak takut dan percaya Yesus itu akan bertindak. Lagu tadi kok, ya kan? Janjimu tidak pernah berubah, sudah pasti. Coba Anda tidak takut, tidak khawatir. Datang kepada Yesus dan dengarkan firman-Nya dan lakukan. Nanti Anda lihat. Apa yang dulu Anda ketakutin sekarang Anda sudah tidak takut dan akan Tuhan nyatakan. Betul, Tuhan nyatakan. Dan di situ Anda bilang, ku kagum engkau. Itu. Yang kedua tadi, Bunda Maria pergi ke tempat Elizabeth. Pada saat itu malaikat Gabriel tidak menyuruh, "Hai Maria, engkau akan mengandung." Setelah itu, pergilah. Tantemu lagi hamil, lagi mengandung. Enggak. Cuma malaikat bilang, tantemu sekarang juga, Elizabeth juga sekarang sedang mengandung. Hanya ngomong begitu. Tapi Maria punya kemurahan hati. Dia tanpa disuruh malaikat, dia pergi. Kalau Anda pernah ke Israel, itu dari rumah Bunda Maria ke rumah Elizabeth itu jauh, naik bus.
padang gurun. Coba bayangkan. Mari kita betul-betul, kalau kita percaya, kalau kita punya murah hati, jangan mengeluh. Disuruh suami ke pasar 10 kali pun, ayo jalani. Suami juga disuruh anterin istri bolak-balik, jangan mengeluh. Lihat Bunda Maria. Lah benar loh, ada ayatnya loh. Coba baca 1 Korintus bab 10 ayat 10. Janganlah bersungut-sungut. Barang siapa bersungut-sungut akan dibinasakan oleh malaikat maut. Berarti kita tidak ikut Bunda Maria. Kita percaya Bunda Maria diangkat naik ke surga. Nah kalau kita mau ikut Bunda Maria, kita akan diangkat juga naik ke surga. Asalkan kita murah hati. Ya, sekarang kita itu yang tadi yang kedua ya. Yang ketiga, Yesus dilahirkan tempat istana, di hotel mewah. Karena waktu awal Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan, menurut kehendakmu. Dia percaya dalam hidupnya apapun itu adalah kehendak Tuhan. Maka dia melahirkan pun di kandang domba. Ya inilah kehendak Allah. Ada tujuannya buat manusia di dunia. Supaya manusia di dunia tidak mengeluh, tidak menggerutu dalam hidup, dalam keadaan susah ekonomi. Ya kan? Gak ada ibu di sini melahirkan di kandang domba. Tapi masih ngegerutu tiap hari. Ya, mau belanja uang juga kurang. Yang dituntut suami dan sebagainya. Mari kita mulai sekarang. Janganlah banyak menuntut kepada siapapun. Marilah mulai sekarang. Janganlah menggerutu, janganlah mengeluh. Bersukacitalah senang di dalam segala hal. Segala hal apapun kita harus bersukacita. Itu kabar gembira yang ketiga. Kabar gembira yang keempat. Kenapa dipersembahkan dalam bait Allah? Di saat itu tradisi Maria Yosef taat peraturan-peraturan. Kita gereja Katolik juga ada aturannya. Ada aturannya. Tapi kadang-kadang kita melanggar. Datang telat, pulang paling duluan. Enggak taat gitu loh. Lihat Bunda Maria. Dia taat aturan-aturan. Kita ke gereja, udah di gereja, udah datang hanya 1 jam loh, nggak lebih dikit lah paling. Tapi gereja belum pulang, masih lama, masih romo khotbahnya lama. Kita masih mikir, aduh mau makan apa ntar ya, di restoran mana ya. Duh ilah lama banget nih perut udah lapar. Jadi konsennya tidak di gereja. Lihat Bunda Maria dan Yosef. Yang kelima, nah itu juga itu. Yesus hilang waktu umur 12 tahun. Berapa hari dia hilang? Terada nih sebentar. Apakah Maria marah? Kurang ajar. Bikin susah papa mama. 3 hari 3 malam nyari kamu. Stres, bukan main, gak bisa tidur. Tonda. Tapi Maria apa? Nak, mengapa engkau di sini? Papa mamamu susah-susah mencari kamu. Apa jawab Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Bukankah ini rumah bapakku? Ih kalau mama yang udah capek, udah stres, jawabnya begitu, mama tampar kamu ya. Itu orang tua yang gak sabar. Banyak sekali teladan-teladan yang Bunda Maria sudah beri kepada kita. Maka oleh sebab itu kehendak Allah adalah Bunda Maria lahir di kandang domba. Kalau Bunda Maria dilahir di hotel yang mewah, ibu-ibu di sini kalau melahirkan untuk mensuami. Bunda Maria aja di hotel, masa nih di klinik, gitu loh. Tapi dengan cara begitu kita tidak menuntut. Ya, aku ini hamba Tuhan. Injil Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba, bukan bos. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Ya, apa perkataan Tuhan? Ya udah, perkataan Allah Bapa. Terjadilah nggak apa-apa padaku. Kalau Tuhan sudah berbicara melalui sabdanya di dalam Alkitab kita, apakah kita lakukan? Kadang-kadang masih menentang. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Wih enak aja.
Udah begitu jahatnya bukan main. Mana mungkin bisa ampuni Bulani. Saya bilang ada firman loh. Ya itu kan firman. Tapi nggak bisa Bulani. Bulani nggak ngerasain sih. Jadi Bunda Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka kita tahu Bunda Maria diangkat naik ke surga. Maka syarat untuk kita naik ke surga adalah taati perintahku, kata Yesus. Barang siapa menuruti perintahku, maka dia akan mendapat hidup kekal. Mari kita semua, apa firman Tuhan yang kita belum lakukan? Pulang cepat lakukan. Malam ini masih ada musuh. Cepat berdamai. Karena Tuhan tidak suka dengan kita punya musuh. Tuhan ingin kita berdamai. Kalau kita sungguh datang ke PD, kita tahu Yesus Tuhan, kita tahu firman-Nya ampuh, Dia memberi kuasa kepada kita untuk kita bisa mengampuni. Apalagi tadi lagi itu. Kagum akan Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar. Lakukan. Kalau Anda sudah berdamai, hati ini damai. Suka-sukamu Tuhan, kapan Tuhan mau ambil saya, silakan. Karena aku sudah tidak ada musuh. Karena aku hidup sudah betul-betul hanya mau ikut Engkau Tuhan. Malam ini kita contoh kepada Bunda Maria. Mengapa tidak bisa? Di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Kamu inilah saksi-saksiku. Pada saat ini kan perjanjian lama. Nubuat Nabi Yesaya, Yesus belum lahir. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Berarti Maria. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Hai Maria, engkau akan mengandung. Mana mungkin aku tidak bersuami? Janganlah khawatir, Roh Kudus menaungi kamu. Dan benar, dia hamil tanpa berhubungan dengan suami, tanpa berhubungan dengan pria. Suatu tanda ajaib luar biasa. Kalau kita dikatakan sini dalam Yesaya, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Maka Allah sudah merencanakan dari sejak dulu untuk mempersiapkan seorang gadis yang kudus dan suci untuk melahirkan Sang Sabda yang menjadi manusia. Maria itu diimani oleh gereja Katolik adalah kudus tak bernoda, sudah pasti. Tak mungkin bayi yang kudus lahir pada wanita yang berdosa. Berarti Maria itu benar-benar tak bernoda, kudus suci. Maka dipakai oleh Tuhan. Tuhan sudah punya rencana. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Mengapa gereja Katolik percaya Allah Tritunggal? Allah ini Allah Sang Pencipta dunia. Yesus itu adalah perkataan Allah. Sabdanya Allah yang keluar. Di dalam perjanjian lama berkali-kali Allah bersabda kepada nabi-nabi. Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Elia dan sebagainya. Tapi bangsa Israel masih tetap berbuat dosa. Maka oleh sebab itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dikirimkannya Yesus anaknya ialah Yesus Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Supaya bisa berkata langsung. Supaya bisa memberi contoh langsung sebagai seorang manusia. Itu adalah sabda Allah, Yesus itu. Roh Kudus. Yesus waktu mau disalib, dia katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Seperti anak yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Supaya apa yang aku katakan selama aku di dunia, untuk diingatkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Roh Kudus akan yang memberi kekuatan kepada kamu. Supaya kamu bisa melakukan apa yang kuperintahkan. Itulah penolong, kata Yesus. Dan benar, Yesus disalib dan wafat. 8 hari kemudian, Roh Kudus turun atas para rasul. Dan akhirnya kita juga diberi kuasa. Kita menerima Roh Kudus. Untuk supaya kita bisa melakukan perintah itu. Berat. Lakukan perintah Allah itu kalau tidak mengandalkan Roh Kudus, enggak mungkin kita bisa lakukan. Maka ibu yang tadi tidak mau mengampuni suami, karena dia mengandalkan sendiri. Kalau dia minta kepada Roh Kudus datang ke persekutuan doa. Terus minta kepada Roh Kudus untuk diberi kekuatan supaya dia bisa melakukan. Saya yakin dia bisa mengampuni suaminya.
Ada seorang bapak, tapi bukan paroki Mangga Besar. Ini bukan Mangga Besar. Ingat Ibu Shirley jadi Mangga Besar. Ya, dari paroki lain. Pulang, ngantar saya pulang. Bapak itu bilang gini sama saya, Bulani mau tanya. Saya ditinggal istri sudah 3 tahun. Istri pergi dengan cowok lain, ninggalin anak-anak dengan saya. Sudah 3 tahun. Saya membesarkan anak-anak. Tiba-tiba Bulani, cowoknya itu mungkin dia akhirnya menyanyiakan dia. Akhirnya dia, dulu belum ada WA, dia SMS. Akhirnya dia SMS ke anak-anak saya, dia SMS ke saya, hanya say hello dan sebagainya. Kayaknya dia minta balik. Anak-anak juga bilang kangen sama mama, minta mama balik. Karena dia ikut persekutuan doa. Terus dia ikut, dia nyanyi, dia pujian. Roh Kudus membuka hati dia. Dan dia mau menerima istrinya tuh balik. Maka dia nanya ke saya mau terima, menurut Ibu Lani saya terima atau enggak? Saya tanya, kalau Bapak mau terima atau enggak? Ya saya mau terima, boleh. Terima, saya bilang. Betul enggak? Kalau saya bilang terima, dia bilang enggak. Saya tanya dulu dia. Mau tahu dulu iman dia bagaimana. Saya mau terima Bulani. Terima Pak. Tapi masalahnya, masalahnya lagi. Tapi masalahnya Bulani, saya sudah tanya sama papa mama saya, sama saudara-saudara saya, marah semua. Lu kalau terima dia, mama gak aku anak. Lu goblok lu terima dia. Lu tolol lu terima dia. Begitu Bulani. Saya bilang Pak, Bapak nikah kan secara gereja, sudah dipersatukan. Kalau mama papa bilang goblok tolol, memang kalau ikut Tuhan tuh dibilang goblok dan tolol oleh orang luar, betul nggak? Goblok, Bapak terima. Dan Bapak terima tunjukkan pada papa mama. Tapi kalau papa mama tidak akuin anak, nggak apa-apa Pak. Bapak berdoa Tuhan ampuni kedua orang tuaku dan saudara-saudara. Karena dia tidak mengenal apa yang diajarkan Yesus. Sudah Bapak ambil dia dan Bapak bentuk lagi hidup yang rukun dan damai dan bahagia bersama anak. Tunjukkan kepada orang tua. Dan Bapak tidak boleh dendam pada mama papa. Dan ingat Pak, kalau terjadi ribut dengan istri, misalnya perbedaan pendapat, ingat ada Yesus bilang, jikalau engkau membajak, engkau tidak boleh noleh ke belakang. Jangan diungkit-ungkit, saya bilang. Saya tidak tahu kelanjutannya. Mudah-mudahan dia jadi terima. Kagum kan? Ajaran Yesus kagum kan? Kalau dunia mana mau terima? Nggak akan mau. Tapi inilah kekuatan Tuhan. Inilah firman Tuhan dan Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk dia bisa lakukan, ya. Dan mengerti bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah yang lain. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Ini yang berkata nubuat dari Nabi Yesaya. Dia bernubuat, Yesus belum lahir. Tapi dikatakan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dari Allah memberi juru selamat kepada kita, ialah putranya itu. Maka Bunda Maria dipilih untuk nanti dipersiapkan untuk melahirkan juru selamat, bayi yang kudus. Mengapa Bunda Maria yang dipilih? Mengapa Bunda Maria yang dipilih? Karena Bunda Maria adalah dari keluarga yang orang beriman. Ialah dari Yoakim dan Santa Ana. Maka Tuhan memilih keluarga ini. Ana melahirkan seorang gadis yang kudus. Anda dan kita semua, kalau kita hidup dalam kebenaran, banyak janji Tuhan loh di dalam firman. Orang benar, doa orang benar, tuh kan, itu enggak? Ada lagi orang benar, anak-anaknya dan cucunya tidak akan meminta-minta roti. Pasti itu. Kalau Anda hidup benar, maka ada tema saya, tema pelayanan. Baik belum tentu benar. Orang baik banyak, tapi belum tentu dia melakukan yang benar. Tapi orang benar hidup dalam kebenaran yang Yesus ajarkan, sudah pasti. Nggak ada yang nggak baik. Jadi Yesus mengajarkan, Yesus katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah ajaran Yesus kebenaran itu kita baca di Injil itu kebenaran semua. Kalau kita lakukan kebenaran itu sudah pasti baik. Bayangkan musuh saja disuruh maafkan, musuh saja suruh doakan. Sudah pasti baik. Nggak mungkin jahat. Maka Tuhan pakai Santa Ana ya melahirkan
Bunda Maria. Ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria teladan bagi kita. Kita lihat ketaatannya Bunda Maria. Salah satu tadi, tidak disuruh diperintah ke rumahnya Elizabeth karena dalam keadaan mengandung. Maria pergi. Ngapain pergi? Ngapain? Berapa lama dia di Santa Elizabeth? 3 bulan. Ngapain? Sampai Elizabeth melahirkan. Murah hati, menolong. Kita murah hati enggak? Apakah kita menolong? Ya, menolong keluarga aja kadang-kadang, apalagi menolong ipar, nyebelin banget. Menolong mertua, mertua menolong mantu, nyebelin. Mantu main perintah-perintah aja, kurang ajar tuh punya mantu. Bukan mantu, itu anak. Anak dan mantu sama. Jadi kalau anak perintah kita nggak marah, tapi kalau mantu perintah kita, kita marah. Padahal anak dan mantu adalah satu. Lihat Bunda Maria, ya. Kita lihat ketaatan dan kesetiaan. Di dalam Injil Lukas 1 ayat 38. Oh tadi ya, sudah ya. Tadi. Maria wanita yang spesial. Di dunia wanita yang spesial adalah Maria. Sedih banget loh. Banyak orang percaya Yesus itu Tuhan. Tapi Maria dicuekin. Yang disanjung-sanjung si Esther. Yang disanjung-sanjung si siapa tuh? Perjanjian lama tuh. Sarah. Yang disanjung-sanjung siapa lagi tuh? Banyak kan? Esther, Sarah, siapa lagi tuh yang perjanjian lama? Ruth, Naomi. Tapi Bunda Maria gak pernah disanjung-sanjung. Gereja Katolik. Wanita yang disanjung dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Bunda Maria. Teladan bagi keluarga yang beriman. Kenapa? Kita lihat. Karena Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kenapa? Karena malaikat bilang apa? Tuhan mengaruniai engkau Roh Kudus yang hadir di dalam engkau, yang sehingga dia hamil. Roh Kudus. Anda dalam persekutuan doa sudah ikut SADR ataupun yang belum, ikut memuji-muji Tuhan dengan roh. Kalau kita memuji Tuhan dengan roh, ini akar kebencian, kedongkolan, keiri dengkian, keluarin. Pulang dari PD ini hati damai penuh Roh Kudus. Bukan kebencian, masih ada akar kepahitan. Itu berarti kita tidak hidup dalam roh. Anda lihat Maria hidup dalam roh. Kalau yang sudah hidup, Anda lihat para suster-suster biarawati dan romo-romo Yohanes. Ya kan? Kita lihat semua. Mereka sering membawakannya, banyak Tuhan beri kuasa dia tentang penyembuhan-penyembuhan. Karena Tuhan memberi karunia kesembuhan. Karena dia hidup, mulai belajar terus dalam roh. Saya dulu hidup dalam kedagingan. Setelah ikut persekutuan doa, mulai saya berubah. Yang dulu mata duitan. Udah mata duitan, mertua datang mau pinjam duit. Mau ke Senang Sono. Kebetulan ada saya. Gerard suamiku takut banget sama saya. Begitu mama mertua saya datang minta pinjam duit, mama mau ke Senang Sono. Suamiku langsung nengok muka saya langsung. Padahal mau ke Senang Sono loh. Dan mertua saya itu paling baik loh. Gak pernah marah. Itu dulu saya. Maka kemarin mantu saya, kemarin kan saya habis dari Bandung, tadi baru pulang. Mantu saya yang di Bandung bilang begini. Saya lupa deh gara-gara ngomong apa gitu. Terus saya bilang enggak. Mami enggak mata duitan. Enggak peduli saya sekarang. Jadi mami enggak tahu papi meninggal rekeningnya berapa, enggak tahu. Jadi mami selama ini enggak tahu. Papi beri siapa enggak tahu. Kenapa mami bisa begitu? Lah, mami gara-gara ikut persekutuan doa. Ada firman dikatakan akar dari segala kejahatan. Itu dari situ mulai saya tidak mau lagi peduli. Karena dari uang itu jadi ribut terus saya sama suami. Iparnya banyak, datang pinjem, gantian tiap bulan. Sedangkan saya berjuang, saya guru SD, ikut bantu cari uang. Bukan hanya guru SD ngajar dari jam 12 sampai sore jam 5. Paginya saya ngelesin anak, terimain laundry, terimain macam-macam saya terima jadi maklar rumah dan sebagainya. Untuk menutupi ekonomi. Ini enak-enak aja pinjem. Pelit.
kikir. Maka rezeki pun seret. Betul, setelah saya ikut PD, tahu ya tentang uang bahwa kita tidak boleh, carilah dulu dan kebenarannya. Akhirnya saya mulai meninggalkan gitu. Memang butuh uang tapi nggak peduli, nggak takut saya. Sudah saya arahkan sama suami ke persekutuan doa dan pelayanan dan sebagainya. Dan benar, rezeki yang mengejar kita. Yang tadinya rezeki seret, ini rezeki mengejar kita. Nyata, saya tidak peduli. Tapi benar loh, rezeki yang mengejar. Saya katakan pada Anda, ini pengalaman saya. Nyata, maka Bunda Maria juga hidup dalam roh. Dia tidak takut. Ya kan? Dia melahirkan di kandang domba yang harusnya steril. Dia tidak, dia hidup bersama Yosef dalam keadaan kemiskinan. Nah, Maria hidup, kalau orang yang hidup dalam roh, Galatia 5. Buah-buah roh apa? Kasih. Ada nggak Maria hidupnya kasih? Ada. Kalau nggak dia nggak mau melahirkan. Ngapain punya anak nggak berbuat dapat hamil? Enggak. Nanti aku dihukum rajam. Ngapain? Enggak. Cari yang lain, jangan aku. Tapi Maria bilang apa? Aku ini terjadilah. Itu tanda kasih. Maka kalau kita buktikan tanda kasih kita kepada orang di sekeliling kita, ya buktikan. Nggak usah jauh-jauh pada pasangan kita dulu deh. Tadi saya katakan kalau disuruh ke pasar salah, balik lagi salah, ngedumel nggak? Udah pasarnya jauh, panas lagi, nggak usah marah. Anda tambah sehat. Pokoknya ada upahnya lah. Kalau kita murah hati ada upahnya. Jadi kalau kasih itu harus ada kemurahan, ada kesabaran. Orang yang sabar pasti hatinya damai. Beda. Ini dikit-dikit marah. Coba perhatikan, ini nggak di sini, di luar. Kalau pas Lebaran, yang suka ngomel, yang suka marah siapa? Tapi ibu harus merubah. Hidup dalam roh, tadi pujian tadi ya. Kalau nggak salah tadi, ku mau nyanyi, ku mau muji tadi ya. Pujian, jangan ngomel. Oh masih banyak lagi nih kelemah lembutan penguasaan diri. Penguasaan diri. Bunda Maria waktu saat menemukan Yesus 12 tahun. Ada nggak penguasaan diri? Nak, papa mama mau cari-cari engkau 3 hari 3 malam. Mengapa engkau di sini? Jawab Yesus bilang apa? Mengapa engkau mencari aku? Bukankah ini rumah Bapakku? Anda coba pikir, 3 hari 3 malam anak kita hilang. Stres nggak? Orang kalau stres tidak bisa menguasai diri. Marah. Mana anak kita? Ya lo tahu. Kamu sendiri kan tadi. Kamu kan nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku pikir kamu. Ya sekarang gimana? Ya nggak tahu. Kamu cari sendiri. Nggak mau. Aku nggak mau. Kamu yang salah. Kamu nggak mau. Akhirnya nggak ada yang mau kan nyari kan. Nggak mau berdua gitu loh. Kalau berdua pun luan. Cari sana. Cari sana. Tapi lihat Bunda Maria dan Yosef cari berdua bersama-sama. Berarti ini sebenarnya ada sharing saya. Kalau kita punya masalah, tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Ikut Bunda Maria. Kita berdua berdoa, lakukan. Minta petunjuk Tuhan, tapi hati damai, tidak ada marah-marah, penguasaan diri. Lihat nanti Tuhan beri jalan. Tapi yang terjadi marah-marah, saling menyalahkan. Itu dulu saya semua sama suami. Tidak ada jalan keluar. Ribut, saya rasa. Kamu tuh rasain, makanya percaya sama teman, beli mobil, akhirnya mobil kebakar. Itu uang tabungan kita. Ya aku kan nggak tahu, kamu yang goblok. Aduh. Akhirnya mobil yang kebakar itu di dashboard, ditawarin di showroom di Kelapa Gading, nggak ada yang mau. Begitu pulang, mobil dibawa pulang, langsung saya bilang, tuh kan, nggak lakukan, nggak ada yang mau kan, rasain lu. Kesempatan. Karena dia beli mobil itu nggak bilang-bilang saya. Kesempatan gitu. Marah-marah. Tapi luar biasa suamiku bilang. Sudah. Kita nggak usah ribut. Mari kita berdoa. Kamu sudah keliling itu showroom? Sudah. Tapi mari kita berdoa. Kita minta petunjuk Tuhan. Caranya bagaimana nanti kita Tuhan yang beri tunjuk. Udah saya bawa anak-anak saya masih kecil-kecil kita berdoa. Masalah mobil kebakar itu. Begitu berdoa selesai. Mulut saya masih monyong. Terus udah begitu selesai suamiku bilang gini,
Ada satu showroom saya baru ingat di pojokan, saya belum ke sana. Saya pergi lagi ke sana. Pergi, saya dalam hati, tar lihat bener apa enggak, dapat apa enggak tuh, lihat aja lihat. Padahal udah doa loh. Tapi karena suamiku ada pengendalian diri, begitu dia pergi ke sana, pulang naik bajai. Kalau pulang naik bajai berarti laku. Situ saya bertobat. Ternyata suamiku disayang oleh Tuhan. Doanya tokcer karena ada pengendalian diri. Saya bertobat saat itu. Anda lihat ini Yesus. Bunda Maria bertemu dengan Yesus dalam keadaan luka parah. Tapi apa yang dilakukan Bunda Maria? Pada saat Yesus disalib dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Lalu bilang pada Yohanes, siapa? Yesus bilang, inilah anakmu. Terus dia ngomong sama Yohanes, inilah ibumu. Diserahkan Maria kepada Yohanes. Maria ikut Yohanes kumpul bersama para rasul. Kumpul di situ dan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Berdoa, bertekun berdoa. Berarti Bunda Maria mengalami anaknya disiksa begitu, dia tetap berdoa kepada Bapa. Kita juga kalau punya masalah tetap berdoa. Ya percaya. Ada satu ibu yang anaknya tenggelam, anaknya dua, satu tenggelam gara-gara kurang teliti gurunya. Dan awalnya dia putus asa, dia mengatakan Tuhan kok begitu jahat. Tetapi saya lihat ibu ini sekarang aktif di dalam persekutuan doa dengan penuh gembira, sukacita. Dia percaya, dia serahkan anaknya itu yang meninggal itu dalam tenggelam. Dia percaya anaknya sudah bersama Bapa di surga. Karena ibu itu melayani di dalam persekutuan doa dengan luar biasa. Bunda Maria bertemu dengan Elizabeth dengan sukacita pada perjalanannya jauh. Bunda Maria sendiri pun juga lagi hamil muda, ya kan? Bunda Maria penuh sukacita dari mana? Injil Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Dengan rendah hati Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Bergembira, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Tuhan yang baik yang memberi kesabaran pada saya. Nah ini suatu nyata ya. Dan ini masih banyak udah diberi tanda di belakang. Saya harus setia, ya taat. Ada damai betul. Kalau kita ikut ada damai. Nah ini waktu Yesus hilang 12 tahun. Ya, kemurahan. Dia pergi ke rumah Elizabeth. Dia menolong di rumah Elizabeth. Membantu rumah tangga semua. Maria dengan penuh. Nah ini kenaikan waktu Pentakosta. Ya. Bunda Maria juga peduli pada orang yang kalau di dalam perjanjian lama, itu tabut perjanjian lama, itu Tuhan yang meminta, Allah yang meminta kepada Musa dan Harun. Tolong buatkan kotak lapis emas, lalu ada patung malaikatnya, patung juga, itu Allah yang minta patung. Patung juga malaikat ada sayap yang menyambung. Anda lihat gereja Anda Tabernakel di tembok, lihat lapis emas kan? Betul nggak? Ada beberapa gereja pakai malaikat 2. Itu di dalam perjanjian lama Allah minta bikin tabut perjanjian lama itu. Dan tabut itu tidak boleh disentuh karena kudus, suci. Maka dibikin ring, dibikin tongkat, maka digotong. Nggak boleh kesentuh. Tuhan bilang tidak boleh disentuh karena ini kudus. Tapi si Uria waktu terpleset bangsa Israel kepegang, mati langsung di situ. Maka Anda lihat kita di tabernakel di gereja. Ya, itu kudus. Kalau ada lampu nyala berarti ada Kristus di situ. Tapi yang saya sedih adalah ini tabernakel, ada lampu, jalan aja lewat begitu. Dan saya kalau ke gereja duduk paling depan. Suatu saat anak mesdinar mau pasang lilin, mau apa, dia lewat di tabernakel, lewat aja begitu, terus dia pasang lilin di altar, udah pasang lilin di altar, dia turun, terus dia nyembah meja, dia sembah. Saya bilang meja nggak ada apa-apanya kok disembah, kecuali ada hosti, betul nggak? Boleh disembah, tapi itu yang tabernakel loh, tabernakel itu. Nah itu kotak yang emas itu isinya Tuhan minta 10 perintah Allah, sabda Tuhan.
Yesus sabda Tuhan bukan? Yesus kan sabda kan? Ya. Kemudian taruh di bejana itu roti mana? Bahwa Tuhan peduli memberi roti, memberi makan pada bangsa Israel. Yesus roti bukan? Makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Akulah roti hidup, betul nggak? Roti. Yang ketiga, tongkat Harun. Tongkat itu artinya kuasa. Raja kuasa itu Harun. Karena dia yang dipilih waktu saat itu. Yesus raja bukan? Jadi Yesus ada pada tiga-tiganya ini. Di dalam diri Yesus. Kalau ada tiga-tiganya di dalam diri Yesus. Dan Yesus lahir di dalam kandungan Maria. Dan berarti Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Lebih hebat, lebih tokcer, lebih suci, lebih sempurna, lebih segalanya. Daripada tabut perjanjian lama. Tiga-tiga benda itu ada pada diri Yesus. Dan Yesus pun lahir dalam Bunda Maria. Maka Bunda Maria dikatakan tabut perjanjian baru. Saya salut dengan gereja Katolik. Hanya gereja Katolik yang mengakui Bunda Maria tabut perjanjian baru. Maka kita merayakan, menghormati Bunda Maria di bulan Mei dan Oktober tidak salah. Asalkan kita doa sungguh-sungguh ya dan ikut teladan Bunda Maria. Bersyukurlah Ke kita umat. surga penuh kemuliaan.